Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai ketemu lagi dengan saya, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya di seluruh Nusantara. Baik, di video ini kita akan membahas tentang eh, atau membedah buku ilmu tajwid bahasa Inggris yang tentunya teman-teman di seluruh Nusantara sudah memiliki buku ini, dan ini adalah buku wajib yang kita gunakan di lembaga kami, di lembaga Brian, British American English. Baik, ada yang bertanya dan mungkin penasaran dengan buku ini, karena buku ini belum kita lengkapi dengan audio atau videonya begitu. Maka berbagai permintaan meminta kami untuk membuat video terkait dengan substansi atau isi dari buku ini. Ya, baik. Ada yang penasaran apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid bahasa Inggris itu. Jadi ilmu tajwid bahasa Inggris ini sebenarnya istilah lain dari ilmu pronunciation atau ilmu pengucapan gitu. Nah, saya tekankan bahwa sama dengan ketika kita ingin fasih membaca Al-Quran, tahap pertama yang harus dilalui adalah belajar ilmu tajwid. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Tahapan pertama untuk bisa lancar speaking Englishnya, maka yang harus dipelajari adalah selain vocab, yang kedua yaitu dalami pronunciation, ilmu pengucapan itu. Maka di buku ini kita akan mencoba untuk membedah, yaitu ada ilmu bacaan pendek, ada bacaan panjang, atau dalam istilah ilmu tajwid Al-Quran itu ada matobi, ada juga glide vowel, yang kita istilahkan juga dengan mak lain begitu ya. Nah, buku ini sebenarnya untuk memudahkan teman-teman yang backgroundnya pesantren, backgroundnya perguruan tinggi Islam. Nah, untuk membantu ya, kita gunakan istilah yang ada dalam istilah-istilah dalam ilmu tajwid Al-Quran. Ya, oleh karena itu kita akui bahwa ilmu tajwid atau pronunciation ini penting, ya, penting sekali, karena ada game yang berkembang di masyarakat kita, teman-teman sekalian, yaitu bahasa Inggris adalah bahasa munafik. Bahasa tulis dengan bahasa ucap itu berbeda. Nah, maka dari itu mereka enggan untuk kemudian belajar bahasa Inggris, karena di situ ya bisa kita lihat misalnya seperti kata kita membacanya like tetapi ditulis like begitu ya. Lalu kemudian kemudian right ya, kenapa kok w-nya hilang di situ? Nah problem semacam ini menurut saya ini penting untuk kita bahas ya. Kenapa like kok dibaca like, lalu kemudian kenapa write dibaca right ya. Nah, baik, kita masuk ke sini ya teman-teman ya. Saya katakan bahwa di bahasa Inggris juga ada bacaan panjang, ada bacaan pendek, ya. Nah, coba kita lihat. Bagaimana kita bisa membaca kedua kata ini? Ya. Kalau teman-teman misalnya, ayo beli steak yuk, ayo beli steak. Nah, kalau beli steak, ngajak temannya beli makanan ringan ya. Ayo, yang biasa dikatakan, yang biasa diucapkan itu, ayo beli steak. Nah, kalau beli steak, maka maknanya tongkat, ayo beli tongkat. Ini maknanya tongkat. Jadi kita membacanya adalah stick, tongkat. Yang kedua, steak, ya. Ini bacaan lemas ya, teman-teman ya. Jadi, maka dari itu harus belajar phonetic script, ya, atau cara membacanya. Maka teman-teman nggak bisa kemudian membaca kamus Oxford, ya, kamus Oxford tanpa mempelajari, ya, tanpa melihat phonetic script. Ya. Kesalahan kita, bukan kesalahan ya, kekurangan kita, kekurangan pemahaman kita, yaitu karena kita membaca kata itu hanya dari aspek luarnya saja. Oke, dari sini saja. Tapi kita tidak melihat phonetic script. Phonetic script ini adalah cara membaca, ya. Misalnya kayak ini, ya. Biasanya nanti ada seperti ini.
Nah, ini phonetic scriptnya, cara membacanya. Nah, maka ya harus ketika mau membaca, memahami kamus Oxford, termasuk juga ilmu taujid bahasa Inggris, teman-teman semuanya akan diajari cara membacanya ini. Ya, itu kesalahan kita. Ya, di situ. Nah, ini. Lalu kemudian kata sit, ya, pendek dan tipis. Kalau ini tebal, shit. Maknanya konotasinya negatif ya. Ini brengsek gitu. Oke, sama-sama shit. Tetapi ini menghasilkan bunyi shirt. Maknanya baju ya, teman-temannya. Oke, shirt. Kemudian ini ya. Oke. Nah, jadi bentuk kata ini menghasilkan bunyi yang berbeda-beda walaupun sama-sama shit. Ya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang akan kita kupas di dalam buku ini. Menurut saya menarik ini ya. Karena kita mulai dari SD sampai di perguruan tinggi tidak diajari tentang ilmu pengucapan ya, kecuali kita yang mungkin kursus di lembaga di Pare mungkin ya, teman-teman akan menemukan mendapati kelas pronunciation. Nah, jadi seperti ini. Ini penting ya. Biar pronunciation kita, biar speaking kita tepat ya, sesuai dengan native speaker atau sesuai dengan yang ada dalam kamus Oxford ya, teman-teman sekalian. Ya, saya kira itu sedikit ulasan dari buku ini. Tentu masih banyak lagi ya, masih banyak lagi yang akan kita bahas dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan persoalan ilmu-ilmu pengucapan ini. Dan tentunya teman-teman bisa menyimak yang sudah punya bukunya, dan bagi teman-teman yang masih tertarik untuk membeli buku ini ya, silahkan teman-teman bisa order di marketplace kami ya, di link yang sudah ada di deskripsi ya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas secara lebih dalam terkait dengan ilmu tajwid bahasa Inggris ini.